Kejadian 9 ayat 1 sampai 29. Ayat 1 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya, serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi, dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup, akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya dari segala binatang. Aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya, aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu, dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Firmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Yang tiga inilah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani
dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia, dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham, bapa Kanaan itu, melihat aurat ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua, lalu mereka berjalan mundur. Mereka menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka, sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, "Terkutuklah Kanaan. Hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya." Lagi katanya, "Terpujilah Tuhan, Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya." Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem. Tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun. Lalu ia mati. Wahyu pasal 6. Beginilah pembacaan firman Tuhan. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh. Dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, "Berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi, dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan
bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan binatang-binatang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Haleluya, luar biasa. Firman Tuhan selalu baru setiap hari. Ketika kita menanti-nantikan dengan hati fah yang murni, saudara ya. Saudara, banyak orang ya, ketika dia mengalami Tuhan, nah maka dia ada pemulihan ya, ada pemulihan bersama dengan Tuhan. Lalu orang-orang ini senang tentunya ya, senang sekali saudara ya. Saudara, setiap kali ada hujan ya, kalau Anda hatikfah itu ya, hatikfah itu ya, sebentar ini kok kameranya. Oke. Setiap kali Anda punya hatikfah, ada pengharapan ya. Yakobus berkata pengharapan yang teguh itu seperti sauh yang kuat. Berapa tahun Anda mengalami padang gurun? Berapa lama Anda mengalami padang gurun? 4 tahunkah? 8 tahunkah? 12 tahunkah? 16 tahunkah? 40 tahunkah kelewatan? Sudah 40 tahun mah kelewatan ya. Karena umur pendek, karena kamu mengalami padang gurunnya 40 tahun, saking bandelnya itu saudara ya. Bapak saya itu saking bandelnya itu ya. Tapi yang panen mami saya ya, menikmati anak-anaknya, kelar semua ya kuliahnya, dengan segala pengorbanan beliau ya saudara ya. Tapi setelah hatikfah itu tercapai saudara, setelah Tuhan menggenapi janjinya pemulihan dalam hidupmu ya, apa yang kamu lakukan saudara? Nah itu masalahnya ya. Tadi Anda melihat ada penunggang kuda putih yang membawa busur ya, itu adalah penafsiran yang salah, penerjemahan dari tafsir yang salah saudara ya. Karena sebenarnya kata tokso itu artinya bawa pelangi saudara ya. Tokso itu sama dengan pelangi yang ada di dalam Kejadian, baik dalam bahasa Yunaninya itu ya, tokso, ini kata tokso, karena kan kita lihat Kejadian 9 tadi kan pelangi, busurku taruh di langit ya, dia bilang apa, toksoku ya. Jadi bukan busur buat perang, kan itu lagi damai, kan itu adalah masa damai saudara ya. Jadi nggak ada orang masa damai bawa perang, bawa pedang, bawa dia pasti akan bawanya pedang ya, bukan busur. Tapi yang dimaksud adalah pelangi ya saudara, dia ada disertai dengan pelangi di belakang kuda putih ini. Nah, ketika orang ketika habis hujan ya, kalau Anda mengalami hujan pertama di zaman Nuh itu ya, hujan pertama itu adalah hujan pertama karena di zaman es yang paling terakhir, maka ada hujan, dan hujannya itu selama 40 hari ya, banjirnya itu 1 tahun saudara ya, dan ada namanya ya rintik-rintik hujan gitu ya, dan mulai ada hujan itu ya, dan ada matahari ya, ada hujan, ada matahari, maka ada pelangi di situ saudara. Setelah banjir besar yang luar biasa, maka ada matahari di sana saudara. Saudara ya, dunia ini mengalami
kengerian yang luar biasa selama bertahun-tahun ya saudara. Israel ini mengalami aniaya yang luar biasa selama 2000 tahun ya, terbuang dan teraniaya memang karena dosanya sendiri. Kalau tanya orang Israel, ya ini dosa kami, kesalahan kami, bukan salah siapa-siapa. Mereka tidak menyalahkan Eropa, mereka tidak menyalahkan Kristen, mereka tidak menyalahkan siapa-siapa. Hebat ya, hebat saudara. Saya tanya Yesaya, ini kesalahan kami, ini dosa kami. Ya, itu hanya cara saja. Ya, luar biasa ya. Berapa banyak kita itu kalau udah mengalami ini gara-gara ini, kalau bukan karena adik saya enggak bangkrut. Kalau bukan karena orang ini saya enggak ini. Kalau bukan karena itu. Nah, itulah mental pecundang. Oh, ini gara-gara ini nih saya sekarang begini. Oh, ini gara-gara istriku. Oh, ini gara-gara orang tuaku. Oh, ini gara-gara ini. Itu mental pecundang, saudara. Orang Israel dalam segala kesusahan hidupnya. Mungkin dulu ya pertama kali nyalain orang ya, nyalain suku ini, nyalain bangsa itu, nyalain negara itu. Lama-lama mereka menyadari kan. Ya kan? Daripada nyalain, mendingan mereka fight. Dan di dalam derita yang luar biasa 2000 tahun itu, 1700 tahun tepatnya ya. Oh enggak 2000 tahun benar ya. 2000 tahun kan dari tahun 70 ya. 2000 tahun. Orang Yahudi ini dipersekusi ya, digenosida, dihabiskan di negara manapun dia pergi, saudara. Apakah mereka tuh biang kerok di sana? Enggak loh, saudara ya. Beda dengan orang-orang Islam ini kemana-mana biang kerok, dia rusak, saudara. Anda lihat ya, orang-orang Palestina itu di Denmark, gitu ya, orang-orang Palestina di Syria, di Yordania, dia kudeta loh, saudara. Di Kuwait, di Lebanon, dia kudeta orang Palestina ini. Melakukan kudeta secara aktif, agresi, saudara. Makanya dibenci orang-orang Arab Palestina ini. Karena memang darahnya memang penuh dengan kebencian ya, orang-orang ini ya. Beda dengan orang Rohingya. Sama, orang Rohingya kan pemberontak ini juga kan. Bikin ulah kan. Di Aceh bikin rusak, di Medan bikin rusak, di Malaysia bikin ruwet. Di Myanmar apalagi ruwet sekali, saudara ya. Sama dengan orang-orang Syria. Semua darah Islam ini sama bikin ruwet di seluruh dunia. Ya, demo aksi damai, tapi di sana ngerusak. Ya, patung-patung, monumen-monumen dirusak semua, saudara. Di Afghanistan orang semua rusak, runyam, saudara ya. Runyam pokoknya, runyam. Orang Madura bikin ruwet di Sampit, ya kan? Ruwet, saudara. Orang Yahudi kemana-mana nurut. Mereka tidak masuk militer, mereka tidak jadi pegawai negeri, mereka tidak masuk ke dalam sektor-sektor polisi, kayak polisi, pegawai negeri, militer, yang gitu ya. Mereka tidak masuk, saudara. Mereka tuh jadi dokter atau jadi pedagang, ya, atau jadi artis, yang tidak mengganggu, yang tidak akan dipengaruhi orang lain atau mengenai orang lain. Karena kalau mereka jadi militer, mereka nggak kosher, dan mereka harus menjaga keyahudiannya itu. Dan mereka juga nggak bisa berkarir di militer. Orang-orang di zaman itu rasis sekali ya, seluruh dunia. Cuma nggak ada kata hak asasi manusia, jangan ngomong hak asasi manusia 2000 tahun. Percuma, mereka nggak akan bisa. Untuk sementara mereka di rumah dididik dengan keras. Sehingga mereka masuk ke militer paling cuma jadi jongos. Masuk polisi percuma. Kayak orang Tionghoa kalau jadi militer cuma jadi jongos doang, saudara. Orang Tionghoa itu kalau jadi PNS di Indonesia cuma jadi jongos, nggak mentok. Ya, mau jadi apa di Tionghoa itu? Jadi polisi, jadi PNS, jadi dokter aja susah, saudara. Jadi dokter aja mendingan di Singapura mereka. Orang Tionghoa itu kalau sudah selesai jadi sekolah kedokteran semua pada nggak mau pulang. Udah di dokteran di Indonesia kejem itu ya, kalau lagi koasnya itu ya, kalau lagi magang gitu ya, magang itu kejem sekali ya, saudara, kasihan ya. Nah, kalau magang itu semuanya ya, rata dengan masalah rasis. Memang sistemnya kayak apa ya, senioritas gitu ya, nampaknya kedokteran di Indonesia ini ya, kejem sekali ya, memang. Karena terlalu banyak ya, dokter di Indonesia ini terlalu banyak mungkin ya, jadi berebut. Tetapi orang-orang ini kemudian dia masuk dagang, jadi artis,
Makanya 90% Hollywood itu ya dikuasai oleh orang Yahudi, saudara. Makanya artis-artis itu jarang yang pro Palestina itu langsung di drop, saudara. Ya, sukses mereka 2000 tahun, mereka cuma jadi pedagang, jadi artis, atau jadi ini, saudara, jadi dokter, ya kan? Oh, satu lagi ya, mereka jadi ilmuwan, ilmuwan yang independen, yang membiayai ya sesama orang Yahudi itu sendiri, ya kan? 2000 tahun, mereka tahu cara mengantisipasinya, mereka nggak mau cengeng, seperti orang Tionghoa di Indonesia ya kan? Ya fight, nggak boleh jadi polisi ini, ya udah kita jadi pengusaha saja. Oh, kalau mau ini gimana ya beli, ya beli saja. Makanya tidak ada tentara atau polisi di Indonesia yang tidak berurusan dengan Tionghoa, saudara. Ada. Kalau kamu mau maju, mau berhasil, harus berurusan dengan orang-orang Tionghoa. Kalau nggak berurusan dengan orang Tionghoa, ya duitnya nggak ada. Maaf, saudara ya. Orang pribumi pun nggak mau ngasih sembarangan kasih. Tapi kalau orang Tionghoa itu karena rumangsa ya duitnya brol-brolan. Kasih tentara, kasih polisi, kita dapat privilege. Itu fakta, saudara ya. Anda tahu 9 Naga itu bukan rahasia lagi. Saya lagi cerita kenyataan ini ya. Bagaimana penderitaan itu menempa orang supaya sukses kalau Anda nggak cengeng. Nah, itu yang saya maksud ya. Saya bukan lagi bermaksud membanding-bandingkan. Enggak. Penderitaan yang kamu alami hari ini, kalau kamu tidak cengeng, maka kamu akan sukses. Tapi kalau kamu cengeng, ya kutu-kupret aja, ya selesai dengan penderitaanmu. Kamu nyalain ini, nyalain itu, nyalain. Coba orang Tionghoa, wah ini pemerintahnya nggak enak. Sekarang malah suruh waktu zaman Orde Baru, orang Tionghoa ini keras, kencet bener-bener. Tapi hukumnya jelas. Apakah orang Tionghoa komentar? Enggak, malah begitu ganti, orang Tionghoa, aduh, kok diganti? Udah enak-enak begini, sistemnya ganti, orang Tionghoa harus menyesuaikan lagi. Orang-orang yang lain sedang palang kabut, orang-orang Tionghoa menyesuaikannya dengan cepat, set, udah jadi. Sistem korupsinya jalan lagi, saudara. Iya kan? Mau diapain lagi? Ya memang begitu. Anda menempatkan orang-orang Tionghoa ini sebagai oli penggerak pembangunan Indonesia kan? Olinya kan orang Tionghoa pembangunan Indonesia. Sama seperti orang Yahudi di negara-negara di seluruh dunia. Jadi olinya. Uangnya itu loh, maksudnya itu loh, olinya, minyaknya itu loh, uangnya. Nggak ada uangnya, nggak jalan di seluruh dunia. Makanya hari ini dunia dikuasai oleh Cina dan dikuasai oleh Yahudi. Siapa lagi saudara penguasa ekonomi dunia? Hanya Cina dan Yahudi. Makanya mereka berdua sesama biskota dilarang saling mendahului. Prinsipnya sama orang-orang Tionghoa dengan orang Yahudi ini. Sesama biskota jangan saling membalik, disuruh ngutukin orang Israel, ya orang Cina nggak mau, saudara, Xi Jinping. Ya kan? Ya, iya, olah, lu tahu lu orang gila. Xi Jinpingnya mana mau ngutukin Israel, saudara ya. Ya si Retno datang ke sana nyembah-nyembah sejak 12 kali juga nggak akan mau. Ya. Suruh nyembah jadi Xi Jinping, nggak bakal mau Xi Jinping musuhin Israel. Nggak akan mau. Rugi dia. Karena dua bangsa ini mereka respect terhadap perjuangan. Bukan perjuangan yang, kalau Indonesia, perjuangan Indonesia melawan Belanda itu perjuangan cengeng, saudara ya. Oh, kami dijajah, kami begini, kami tertindas. Mereka nggak sadar. Mereka sekarang bisa baca tulis. Mereka nggak sadar putra-putra pribumi dikirim ke Belanda di sekolah lain. Tapi, oh kami terjajah. Mereka di sekolah lain loh, ke Belanda loh, saudara. Ya kan? Mereka banyak sekali putra-putra pribumi ini yang ya bisa bahasa Belanda, bisa bahasa Inggris, gara-gara kumpul sama Belanda. Coba Anda lihat di Syria, orang Syria datang kemari, blotot, saudara, yang bluetooth, rumutan, aduh, cuma bisanya ngarap doang, saudara. Suruh bahasa Inggris nggak bisa, nulis bahasa Inggris nggak bisa, susah kita ngomong sama mereka, bisanya bahasa Arab semua. Dan mereka maunya kumpulin sama Arab-Arab lagi. Anda bersyukur dulu sama Belanda, bisa baca tulis, ya, bukan dijajah. Anda itu lagi dagang. Orang Manado, orang Ambon, orang Papua mah happy dagang sama Belanda.
Nah, kalau orang-orang Islam kan nggak mau, karena kan rasanya kan, oh saya Islam, saya lebih tinggi. Nah, itu mental pecundang. Oh saya ini orang Tionghoa, saya lebih tinggi itu orang Kuana, pribumi. Nah, itu mental pecundang, saudara. Kalau Anda orang, kita bicara ya, banyak orang Tionghoa juga merasa lebih tinggi daripada orang pribumi. Anda juga mental pecundang. Begitu Anda merasa lebih tinggi, merasa superior daripada yang lain, Anda juga pecundang. Ya, karena prinsipnya semua adalah apa, saudara? Perjuangan. Kalau kamu berjuang, kalau kamu tahu ada tekanan dan kamu tidak menyalahkan tekanan itu, dan kamu berdamai, deal, ya kan? Oke, sekarang saya kenyataannya susahnya ini, nggak punya uang begini, nggak, kesulitannya itu, kesulitan itu. Ya udah, deal, jalanin. Banyak orang kan nggak mau deal, nggak mau terima. Oh saya ini bekas orang ganteng, semua kepret tuh, bekas orang ganteng, ganteng mau apa, nggak guna. Terus orang kamu ganteng terus mau apa? Oh saya ini dulu si cantik kembang desa, terus mau apa? Oh saya ini suku yang, oh saya ini masih ada darah ningrat, ya terus mau apa kamu darah ningrat? Dulu waktu saya di kampung, tinggal di kampung ya, kalau ada satu keluarga ada R-nya gitu, saya lihat teman-teman muntuk-muntuk begitu ya, saya masih nggak ngerti ya, kenapa kalau ada R-nya? Nah iya, oh dia orang Keraton, bangga. Saya itu terframing kan, ikut-ikutan kan ya, ini Raden ini, oh ini Roro ini. Begitu saya sudah mulai SMA, saya mulai nyadar, mau keturunan keraton, tinggalnya di kampung sama saya, kampung yang miskin, nggak ada listriknya, kere. Mau ada R-nya, R, kanjeng, apa segala macam, sama-sama orang kere, kita tinggalnya di desa yang nggak ada listriknya. Kasihan deh lu. Cuman gara-gara R-nya kanjeng apa segala macam, terus dia merasa lebih tinggi dari kita. Dari situ kesadaran saya, ini keraton Jogja ini memang sinting ya. Itu adalah penjajahan, saudara. Anda dari dulu dijajah sampai sekarang. Nah, itu karena mental pecundang gitu loh. Apakah Belanda yang menerapkan? Ya bukan, itu Anda sendiri. Ya kan? Ade Armando baru ngomong sedikit, wah diserbu, itu pecundang itu loh, saudara ya. Salah ngomong itu kan, itu mental pecundang. Karena kamu tidak mau berjuang. Nah, oleh rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa, telah tercapailah cita-cita luhur perjuangan bangsa Israel untuk punya negara, saudara. Akhirnya Israel jadi negara yang berhasil. Diganggu, dikeroyok, di apa? Ya, sama Hamas. Menang terus, saudara. Karena 2000 tahun, bayangin 2000 tahun. Mereka kalau mau diusir, mau pergi kemana coba? Kalau mereka kalah nih, sampai kalah perang, mereka mau kemana? Udah prinsipnya cuma itu, kalau saya kalah, saya mau kemana? Kemana orang Israel kalau kalah, saudara? Itu menang. Kalau orang-orang Hamas ini kalau kalah, saya punya saudara di Mesir, saya pulang ke Mesir. Memang mereka aslinya orang Mesir. Ya kan, kalau orang West Bank, saya aslinya orang Yordania. Orang-orang Golan, saya aslinya orang Syria. Memang saya orang Syria. Nah, kalau ini orang Israel, kamu mau pulang kemana? Pulang ke Amerika, kamu nanti di antisemit lagi. Kamu pulang ke Eropa, kamu di Holocaust lagi. Kamu pulang kemana? Pulang ke Rusia, kamu di pogrom. Kamu pulang ke Asia pun, kamu diusir sama orang Islam, sama orang Cina. Mau kemana kamu pulang? Itu negara kamu, mau nggak mau mereka kudu menang. Nggak ada kata mengasihani diri sendiri, nggak sempat. Nah, Anda nganggur, makanya banyak mengasihani diri sendiri. Kalau Anda nganggur hidupnya, hidupmu akan mengasihani diri sendiri. Ada banyak waktu luang buat meratapi nasib. Tapi kalau kamu sibuk, baru sampai ini, kesini, baru kesini nganterin, baru nganter ke sana. Anda nggak punya waktu buat meratapi nasib, saudara. Anda cuma mikirnya, aku kudu ngatur waktu, hari ini kudu selesai semua barang, semua kiriman, semua apa, kudu kelar. Saya besok harus bawa cicilan motor, saya besok harus bayar kontrakan rumah. Kapan waktunya buat nangis? Habis nangis naik motornya nabrak, saudara. Nggak bisa, nggak ada waktu. Makanya jangan nganggur. Waktu kamu kerja, tanganmu kerja, kakimu kerja, saudara ya, otakmu tiba-tiba cair, ya. Apalagi kamu rajin berdiakonia, bersedekah. Waduh, Tuhan senang itu ya.
Kita nggak tahu kapan Tuhan kasih kairos itu kemarin ya, kasih ada kronos. Kita kan berjalan dalam kronos. Kita nggak tahu kairosnya kapan, tapi begitu kairos itu datang, tak, kamu siap, kamu lagi bekerja, kamu lagi dalam kondisi prima, kamu sehat, kairos itu datang, jadi boom, kerja 100 kali lipat. Kamu nabur benih, ya, nabur benih 10, hasilnya 1000. Nah, disitulah pelangimu datang, saudara. Disitulah pelangi hidupmu. Ya, makanya jangan mengasihani diri sendiri. Kayak Nuh, airnya naik terus. Orang-orang mau ngasih panik ya, orang-orang pada panik. Wah, Nuh, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Karena dia tidak takut. Hari ini seluruh dunia panik. Wah, krisis global, orang takut ini. Wah, saya nggak mau makan binatang lagi karena itu membuat CO lah segala macam. Tapi orang yang bersama dengan Tuhan, dia nggak panik. Wah, teori konspirasi lah, inilah orang semua panik. Tapi orang yang punya cinta, dia nggak panik karena dia tahu apa yang harus dia lakukan. Mengapa saya tidak takut dengan semua yang saya lakukan? Karena saya tahu apa yang saya lakukan. Saya mengerti, saya paham, dan saya penuh cinta. Saya tahu habis ini harus begini, harus begini. Jadi nggak panik, nggak takut. Tenang. Ya, penuhi hidupmu dengan cinta, jadi tenang. Jadi menghadapi apa, tenang, kamu tahu harus kamu lakukan, dan kamu tinggal nantikan hatikvah itu, saudara, pengharapan itu, tiba-tiba pelangi itu muncul. Masa damai dalam hidupmu, masa yang indah dalam hidupmu, saudara. Masa kamu menikmati tanah perjanjian itu, seperti hari ini kami menikmati tanah perjanjian. Ya, penuh dengan susu dan madu. Duit mah nggak banyak, saudara ya. Duit nggak banyak. Tetapi setiap kami butuh sesuatu, Tuhan sediakan. Makanan melimpah. Kita tiap hari, saya mau makan 10 kali bisa. Ini cuma lagi nahan diri, nggak makan 10 kali. Iya kan? Mau makan 10 kali bisa kita, saudara ya. Makan ya. Tapi kalau mau beli mobil Ferrari ya nggak bisa, nggak ada duitnya. Duitnya udah dibagi semua itu. Tiap hari itu dibagi buat makanan. Soalnya kan. Tapi inilah tanah perjanjian. Kita kalau masuk masa kita melihat pelangi ya, sehabis hujan ya, sehabis penghukuman, sehabis masa-masa yang berat dalam hidup kami, saudara. Kami mengalami pelangi, kami masuk dalam tanah Kanaan. Masalahnya setelah kita di dalam tanah Kanaan, setelah kita mengalami pelangi itu, ngapain? Hati-hati, saudara. Karena pelangi yang indah itu ya, kalau kamu tidak menjaga hidupmu dalam kedisiplinan, ya, pelangi yang indah itu akhirnya kamu sia-siakan. Ya kan? Bersantai-santai, berleha-leha di dalam keindahan itu. Kita belum mencapai kekekalan, maka kita tetap harus bekerja. Nah, akhirnya mabuk-mabukan, saudara. Dia mabuk, saking keenakan dia menikmati anggurnya sendiri. Dan akhirnya disitulah ada dosa. Disitulah ya dia lupa mendisiplin keluarganya. Dia lupa. Makanya di tengah-tengah masa-masa Kanaan kami, saya kesempatan ya, saya bisa duduk sama anak, dengerin si Wise kalau lagi pulang dari kerja, dengerin dia kerja, dia cerita ini cerita itu. Si Miracle pulang dari sekolah, saya tanya, kamu ada apa? Ada cerita apa dari sekolah? Sempat ngoceh ini, wah, tak dengerin sampai saya tidur. Tak dengerin sampai saya tidur, bukannya tinggal tidur ya, tapi tak dengerin dia ngoceh apa, saudara, lagi mau jengkel apa segala macam. Anak paling suka dengerin itu ya, nanti kalau jengkel sampai nangis Miracle itu ya. Ya namanya anak ABG kan, kalau lagi jengkel kan sampai nangis ya, saudara ya, biasa suka curhat sama mamanya. Ya nggak ada apa-apa ya, cuma senang saja curhat ya, saudara ya. Kita dengerin. Jangan di masa-masa indah itu jadi keenakan, keasikan. Jangan. Kita nikmati hidup kita, saudara ya. Tetapi kita menikmati sambil kita ingat, kita mau mewariskan kepada anak-anak kita. Jadi kita harus didik anak-anak ini, saudara. Waktu kita mendidik anak-anak ini, maka anak-anak ini akan melanjutkan pelangi itu. Nah, masalahnya di seluruh dunia enggak, saudara. Ketika itu pelangi itu datang, nanti di Wahyu 6 tadi ya, kemudian manusia terlena. Anda lihat di Israel hari ini pelangi ya, juga banyak pelangi, maksudnya bendera LGBT itu loh, saudara. Pelanginya jadi salah ya. Israel ini setelah ini perang Hamas ini sudah selesai damai, sudah nggak ada perang lagi, damai nanti seluruh Yerusalem itu ya.
Kan di situ mulai tuh, nanti mulai hedonisme, mulai apa ya. Yang satu disiplin sekali, yang satu hedonisme sekali, saudara. Seluruh dunia juga sama aman. Karena Islam sudah tidak punya tujuan perjuangan. Tujuan perjuangan itu kan menyingkirkan Israel, menyingkirkan orang Yahudi. Tujuan perjuangan Islam itu di seluruh dunia itu satu, menyingkirkan orang Yahudi, saudara. Jahat ya. Tujuan perjuangan Islam itu cuma satu, nyingkirin orang Yahudi, saudara. Karena Yahudi ini biang dari semuanya, Dajjal. Yahudi ini si Dajjal ini, saudara, bagi orang Islam. Ya kan? Tujuannya adalah menghancurkan Dajjal ini. Tujuan perjuangannya orang Islam. Nah, kemudian apa yang terjadi, saudara? Karena Hamasnya sudah kalah. Israel membuktikan bahwa Islam itu salah, ya kan? Ya aman lah dunia. Islamnya mulai tiarap sambil nyari-nyari, sambil mereka ngerumus lagi, sambil cocok-mologi lagi, mencari kesalahan-kesalahan lagi. Nggak ketemu. Sampai orang Yahudinya bikin salah sendiri. Dan orang-orang ini ya, di seluruh dunia menikmati damai, di seluruh dunia damai ya. Mereka mulai LGBT, humanisme yang tanpa Yesus. Humanisme tanpa Yesus itu mengerikan, saudara ya. Anda akan melihat kemunafikan dan wah, ngeri ya, saudara ya. Persekusi yang terselubung. Persekusi jiwa, saudara. Psycho persecution ya. Itu mengerikan sekali. Mulai rusak, saudara, jiwanya orang. Ya, jadi LGBTQ ya, segala macam ya. Paling ngeri itu LGBTQ, saudara ya, paling mengerikan ya, karena LGBTQ itu penuh kebencian ya, saudara ya, penuh kebencian. Orang ini kelihatan ini kan cinta tapi penuh kebencian. Ada yang lihat ya, kalau ada yang nggak seperti dia, mereka akan bikin supaya seperti dia, saudara. Ngeri loh orang-orang LGBTQ ini. Kita nggak perlu benci sama mereka, tetapi orang-orang ini amatin deh, saudara ya. Karena mereka diperlakukan dengan tidak baik oleh agama-agama, terutama oleh Islam ya, maka mereka akan membalas ya. Orang yang mereka kan berusaha mempengaruhi supaya orang seperti mereka dan guru-gurunya yang LGBT itu mengajarkan apa yang mereka yakini, saudara. Situlah mulai bumi rusak. Ya, pelanginya itu korup. Wah, pelanginya itu frekuensinya beda, saudara. Ya, frekuensinya beda pelanginya, Mesiku Hibiniu, tapi pelanginya beda, merah, jingga, kuning, biru, ungunya beda frekuensinya. Warnanya pudar. Dan itulah kemudian jadilah kerusakan di seluruh dunia mulai. Di masa damai itu, kayak tiba-tiba jadi ya, gegeran mulai. Iritasi-iritasi yang tak terbendung. Meledak lagi dunia. Ya, makanya di masa-masa damai hidupmu, ya, nikmatilah bersama dengan anak-anakmu, jaga, jauhkan dari hal yang jahat. Ajari mereka firman Tuhan setiap hari. Kamu yang ngajari, jangan guru sekolah minggu. Jangan-jangan guru sekolah minggunya juga homo lagi, saudara. Oh, hati-hati loh, ya. Banyak pendeta-pendeta, pastor-pastor itu, ustadz apalagi. Jangan ajari, saudara ya. Jangan serahkan anak-anakmu pada alim ulama, saudara ya. Oh, serius, saudara ya. Pendeta-pendeta, romo-romo, aduh, banyak yang pedofil, saudara. Apalagi ustadz, lebih banyak lagi, saudara. Jangan serahkan pendidikan Tuhan anak-anakmu ya. Jangan ajarkan Tuhan anakmu, kasihkan ke guru sekolah minggu orang lain. Enggak, kamu sendiri yang mengajarkan pengalaman hidupmu yang kamu bagikan kepada anakmu, itu yang benar. Ya, Tuhan Yesus memberkati.